semuanya, perkenalkan nama saya Intan Kumaha Dewi. Saya dari kelas EC. Di sini saya ingin membahas tentang sosiologi. Oke, di sini saya ingin membahas materi yang pertama, yaitu definisi sosiologi. Sosiologi itu berasal dari gabungan dua kata, yaitu sosios yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dapat diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ataupun budaya. Nah, dari definisi itu kita dapat menyimpulkan bahwa manusia selalu hidup bersama-sama, mereka sadar mereka satu kesatuan dan mereka adalah suatu sistem kehidupan bersama. Selanjutnya, sejarah singkat sosiologi. Bapak sosiologi atau dikenal sebagai Auguste Comte merupakan orang yang mengembangkan sikap positivisme. Pada revolusi industri serta revolusi sosial di Inggris dan Prancis pada abad ke-18 hingga ke-19 mengakibatkan perekonomian tidak merata serta pergeseran fokus sosiologi. Lalu, Herbert Spencer menciptakan konsep survival of the fittest yang dikenal sebagai teori sosial Darwinisme. Selanjutnya, Emil Durkheim memperkenalkan konsep anomi, yaitu kondisi di mana norma serta nilai tidak lagi berfungsi dengan baik untuk mengatur kondisi individu. Nah, setelah periode ini, sosiologi berkembang pesat di seluruh dunia. Materi yang kedua yaitu sosiologi sebagai ilmu. Nah, definisi sosiologi sebagai ilmu menurut para ahli yang pertama ada Peter Maswarkin menyatakan bahwa ilmu yang mempelajari tentang hubungan pengaruh timbal balik antara aneka gejala sosial. Yang kedua ada Van der Zanden menyatakan bahwa ilmu ilmiah antara interaksi sesama manusia. Yang ketiga ada Ross dan Warren menyatakan bahwa ilmu yang mempelajari hubungan masyarakat dengan kelompok. Dan yang terakhir ada Selo Sumamjet dan Selomin Sumardi menyatakan bahwa ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termaksud perubahan sosial. Sifat-sifat ilmu sosiologi yang pertama bersifat empiris, bersifat teoris, bersifat akumulatif, serta bersifat non-etik. Lalu ada ciri-ciri dan hakikat ilmu sosiologi. Yang pertama adalah sosiologi merupakan rumpan ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua adalah ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Yang ketiga ada sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni dan ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Dan yang terakhir adalah ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian serta pola-pola umum. Materi yang ketiga yaitu sosiologi sebagai metode. Metode yang digunakan pada saat penelitian sosiologi umumnya lebih dari satu metode keilmuan. Nah, apa saja sih metode yang digunakan? Yang pertama ada metode kualitatif, yang kedua ada metode historis, yang ketiga ada metode komparatif, dan yang terakhir ada metode studi kasus. Materi yang terakhir yaitu cabang-cabang sosiologi. Cabang-cabang sosiologi yaitu ada sosiologi sebagai pendidikan, agama, keluarga, hukum, pembangunan, politik, perdesaan, perkotaan, serta kesehatan. Itulah penjelasan dari saya tentang apa itu sosiologi. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi kalian semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.